Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizila Putri Helmi dari kelas 2D MBS NIM 205211157. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian naat dan man'ut. Yang pertama yaitu naat. Naat atau bisa juga disebut dengan kata sifat. Naat adalah suatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun contoh dari man'ut adalah isim yang disifati. Contohnya, seorang siswa yang rajin telah datang. Kata seorang siswa adalah man'ut atau yang disifati, sedangkan kata yang rajin adalah kata sifatnya yang disebut juga naat. Seperti contohnya dalam bahasa Arab, al-mujtahidu du tilmidi ja'a. Seorang siswa yang rajin telah datang. Kata tilmidu adalah merupakan man'ut yang disifati, sedangkan mujtahidu adalah naatnya atau yang menyifati. Yang kedua, hukum tentang naat dan man'ut. Dalam bahasa Arab, semua tata bahasa ada aturannya. Bila begitu juga dengan pembahasan naat dan man'ut yang kita bahas di atas. Keduanya adalah sama seperti kembaran atas sepasang kata yang harus sama dalam 4 hal, yaitu yang pertama status i'rabnya. Misalnya, saya pergi ke masjid yang besar itu. Keduanya juga sama-sama majrur, dibaca her dengan tanda jar kasroh karena ada huruf jar sebelumnya. Yang kedua, gendernya, mudzakkar dan muannas atau laki-laki perempuannya. Misalnya, kata thalib adalah mudzakkar dalam isim yang menunjukkan arti laki-laki. Begitu juga dengan naatnya, keduanya sama-sama mudzakkar. Yang ketiga, adatnya atau jumlahnya, baik isim mufrad 1, isim musanna 2, dan jamak plural atau banyak. Contohnya, ja'i at-thalib naja'u, sama-sama mufrad atau berarti 1. Dan yang keempat, makrifat dan nakirohnya, umum dan khusus. Misalnya, ja'i thalib naja'u, seorang siswa yang rajin telah datang, sama-sama nakiroh ditandai dengan dibaca tanwin, maka keduanya menunjukkan arti yang masih umum. Yang ketiga, bentuk tentang naat. Selain itu, naat ditinjau dari bentuknya juga terbagi menjadi 3, yaitu naat mufrad berbentuk 1, jumlah berbentuk kalimat, dan syih al-jumlah berbentuk menyerupai kalimat. Contoh dari naat mufrad yaitu al-isdu khilqin mufrad, singa adalah hewan yang buas. Kata mufdarus adalah naat mufrad karena hanya terdiri dari 1 kata saja. Contoh jumlah yaitu singa adalah hewan yang bersifat buas. Yang bersifat buas itu adalah contoh jumlah. Kata fitros adalah naat yang berupa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan arti sedang atau akan, yang otomatis dia adalah sebuah kalimat karena fi'il dalamnya sudah ada kata kerja, predikat, dan subjek. Adapun contoh dari naat syibul jumlah, yang arti dari kalimat tadi ketika ia sedang menangis. Tawabi adalah bentuk jamak dari kata tabi yang berarti pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, rafa', nasar, dan jar, nau', mudzakkar dan muannas, definitif, nakiroh dan makrifah, dan jumlah mufrad, musanna, dan jamak. Isim yang mengikuti tadi disebut tabi, dan isim diikuti disebut matbu'. Tawabi ada 4 macam, yaitu naat, atqaf, taukid, dan badal.
Yang pertama yaitu na'at. Na'at adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rab, bilangnya jenis. Contohnya seperti hada baitu kirun. Yang kedua yaitu ataf. Ataf adalah isim tabi yang disambungkan dengan matbu'nya oleh salah satu huruf ataf. Huruf ataf ada 9, yaitu wawu, fa, mim, alif wawu, alif mim, lam, lakin, ya, ha, lam. Taukid. Taukid adalah isim tabi yang tujuannya menguatkan matbu'nya sehingga audien tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Taukid ada 2 macam, yaitu lafzi dan maknawi. Taukid lafzi adalah mengulang kata muakkadnya. Yang terakhir yaitu badal. Badal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbu'nya baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal dan kalimat yang diikutinya disebut mudbal minhu. Badal terbagi menjadi 3 macam, yaitu badal mutabi, badal ba'du, minkul, dan badal istimal. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.